Halo semuanya, kembali lagi di Florida Hanif ya. Kali ini kita mau bahas mobil ini nih. Ini adalah mobil yang ada di garasi gubernur. Tumben-tumbenan ada mobil lama. Biasanya mobilnya 2013 ke atas atau mungkin mobil yang di bawah 2013. Biasanya mobil yang kondisinya masih lumayan oke atau mobil hobi ya. Nah, ini Yaris yang agak langka karena ini Yaris S Limited tahun 2009. Jadi pertama kali keluar itu ada tipe J, tipe E, sama tipe S. Yang J itu kosongan banget, ABS aja nggak ada, airbag aja nggak ada. Yang tipe E ada airbagnya, ada ABS-nya, tapi nggak ada kelengkapan khas yang tipe S ini. Dan tipe S, kalau zaman dulu itu mobil tipe paling tinggi itu biasanya bukan yang paling laku ya. Beda sama zaman sekarang. Zaman sekarang mobil paling tinggi itu biasanya paling laku. Kayak contohnya Expander, yang paling laku pasti yang Ultimate. Jarang lihat Expander yang Exit atau GLS di jalan, kecuali yang manual. Dan mobil ini itu pertama kali keluar itu fenomenal karena Toyota itu pengen ngalahin apa? Honda Jazz, ya kan? Honda Jazz itu populer banget di tahun 2000-an ya, 2006, 2007, sampai 2009 itu luar biasa Honda Jazz itu. Dan Toyota berpikir gimana cara kita ngalahin ini ya? Kita masukin sebuah hatchback yang sama-sama kompak tapi nggak selega Honda Jazz, tapi dia punya fitur yang lebih banyak dan lebih kepake. Ya contoh dari kuncinya aja udah beda. Kuncinya udah keyless. Nah, kalau mau buka kuncinya dari samping sini, nah dia baru kebuka kuncinya. Jadi buat kita start, buat kita buka pintu itu nggak perlu ngeluarin kunci lagi, udah pakai push start stop engine button dan kita tinggal pencet tombol yang ada di sini gitu. Jadi canggih banget pada masanya. Kalau mobil zaman sekarang keyless itu biasa banget ya, nggak kayak mobil zaman dulu. Bahkan sekarang itu kita ketemu mobil yang masih kuncinya masih putar-putar itu rasanya jadi aneh gitu. Kalau mobil baru zaman sekarang, kalau dulu hebat. Dan yang ini kebetulan pre-facelift ya, bukan yang facelift. Bisa kelihatan dari lampunya. Kalau yang facelift itu lampunya jadi agak aneh, jadi begini terus ada keluar sedikit di bagian sini gitu. Gue lebih suka yang pre-facelift yang lampunya kelihatan normal, dan tipe S Limited ini dia dapat body kit dari sananya. Grillnya juga bentuknya padu padannya pas gitu. Kap mesinnya kecil banget, cuma segini aja. Kita buka ya. Kap mesinnya cuma segini dan dia itu basisnya sama kayak Vios. Jadi kalau untuk mesin kayak kaki itu bisa tuker-tukeran sama Vios punya. Dan mesin 1.5 1 NZFE ini udah terkenal lah ya. Udah nggak perlu diragukan lagi. Penyakit-penyakitnya juga kalau misalkan kalian mau ganti spare part segala macam gampang. Paling saran gue kalau misalkan mau ganti aki, gantinya agak lebih gede dikit aja lah. Kalau digedein dikit biasanya jadi lebih awet dibandingkan yang standarnya. Dan part-part modifikasi juga banyak, kalian nggak perlu ragu kalau misalkan mau modifikasi mobil ini, pengen nambahin tenaga segala macamnya, udah banyak banget substitusinya, banyak yang bisa kalian beli. Jadi kurang lebih kalau modifikasi ya kurang lebih mirip-mirip kayak Honda Jazz. Dan ke belakang juga keren. Karena waktu itu pertama kali keluar Honda Jazz generasi pertama itu dia belum ada rem cakram belakang, dia sudah pakai rem cakram belakang. Yang generasi kedua Honda Jazz baru pakai rem cakram belakang. Cuman dia ini nggak selapang Honda Jazz, bisa kita lihat dari belakangnya. Nah, kalau yang tipe S Limited ini dia bentuk belakangnya itu tombolnya seperti ini dia. Pakai elektrik ya. Bagasinya nggak segede itu. Ya. Jadi kalau dibanding Honda Jazz dia untuk bagasi kalah lah. Tapi rapi banget dan kelihatannya jedem banget ya. Lihat, ini storage belakangnya itu dibikin desainnya rapi banget, dan kalau kita mau buka nggak kayak zaman sekarang main dibuka aja. Ini dia ada, nah ini bisa di unlock dulu, diputar di sini. Habis itu kita baru bisa buka. Dan ini sebenarnya bisa lebih gede lagi kalau dia pakai ban serep yang space saver. Tapi dia ban serepnya sama persis sama ban yang ada di luar. Peleknya juga sama. Jadi kalau kita mau pakai buat rotasi dia bisa. Nah, di sini juga ada storage kiri kanan. Padahal ini bisa dibikin turun lagi, tapi karena Toyota pengen bikin rata lantai, jadinya ya seperti itu. Kalau rata lantai tinggal diginin aja, ya. Tapi gak rata-rata banget sih, masih agak naik sedikit. Dan yang lucu, di sini ada dua tuas, kiri sama kanan. Jadi yang kanan tuh buat ngelipat, yang kiri ini buat sliding. Jadi meskipun dia belum kayak Ultraseatnya Honda, tapi dia bisa di slide kalau misalkan kita butuh bagasi lebih besar. Nah, ini hal yang bagus tapi nggak dilanjutin di Yaris generasi berikutnya ya. Dan di sini juga ada lampu. Jadi kalau misalkan kita mau cari barang itu terang.
Dia juga lengkap ya, ada defogger, ada high mount stop lampnya, dan ada wipernya. Sekarang kita ke dalam. Oke, di dalam ini kebetulan udah diganti kulit ya, door trimnya sama joknya. Tapi yang bagian sininya masih original, cuma dikasih cover aja. Karena kalau dibuka ya namanya juga kilometer udah 99.000 dan udah tua juga kan di mobil ya. Udah 15 tahun. Susah juga pasangnya. Jadi waktu itu gue baca Toyota itu pas Yaris generasi ini dia bikin mobil itu dari interior dulu baru ke eksterior. Makanya interiornya itu dibikin se-comfy mungkin, senyaman mungkin buat si penggunanya dan dibikin sepraktis mungkin. Sama kayak Vios generasi ini yang dugong ya. Nih, kayak contohnya peletakan tombol power window-nya itu menurut gue ergonominya pas. Dari sini ada 2 buah tempat buat kita mau narik dari sini atau narik dari sini. Dua-duanya sama-sama enak. Door storage-nya emang nggak terlalu gede, tapi kita bisa naruh cup holder di sini. Nah, tapi yang gue suka di sini ada cup holder juga yang posisinya di depan AC. Jadi kita punya minuman bisa dingin. Terus storage lagi. Di sini ada laci, bisa buat taruh koin atau semacamnya. Ada laci di sini gede banget. Ada tempat koin benerannya di sini ya. Ini kalau kita mau naruh barang-barang gitu. Ini bisa di sini. Dan di sini juga ada sebelah kirinya. Wah, bagus banget. Di sini bisa dibuka juga ya, meskipun nggak terlalu gede dan nggak soft opening ya. Di sini ada storage lagi kiri, kanan, bagian tengah sini sampai ke bagian belakang. Bagus banget. Nggak cuma itu, di kolong sini ada storage lagi juga. Ini kalau kalian biasa naik Yaris yang ini terus ganti Yaris yang model lele, kalian pasti kecewa banget sama storage-nya yang nggak sebanyak Yaris tipe ini. Di sini tuh bisa banyak naruh barang banget gitu. Jadi buat mobil daily beater, buat mobil tempur, ini cocok banget. Terus setirnya, dia sudah pakai tilt steering. Dan untuk yang tipe S ini, dia ABS sudah lengkap. Ada 2 buah airbags. Dan speedometernya, dia tuh ada di tengah. Cuma untuk yang tipe S ini, dia beda. Dia dalamnya tuh warnanya orange ya. Ya menurut gua kelihatan lebih sporty sih, cuma gua lebih suka yang non tipe S. Kalau yang bukan tipe S dia speedometernya kelihatan lebih bagus. Nah, terus yang tipe S juga, jadi tengahnya ini dia tuh dikasih panel warna hitam glossy seperti ini, ya. Terus dia ada CD-nya tapi belum ada aux dan belum ada Bluetooth. Kalau yang facelift dia ada aux-nya, ada colokannya di bagian tengah sini. Tapi ini yang generasi pertama dia belum ada. Tapi ya zaman dulu ada CD yang bisa MP3 aja udah bagus, beda sama zaman sekarang. Speakernya ada 6 dan ada tweeter bentuknya segitiga. Itu beda banget sama mobil yang gue pernah lihat. Emang banyak aneh-anehnya di mobil ini, tapi lucu ya dan bagus. Sama di sini ada tempat buat naruh kartu. Nah, di sini ada lampu ya. Dan seperti biasa karena mobil lama juga belum pakai LED, setirnya sudah pakai kulit ya. Di sini juga pakai kulit, cuma udah mulai agak prutul dan setirnya kalau untuk yang facelift dia sudah ada tombol buat audionya. Kalau yang ini masih belum. Nah, kursinya sendiri dia bisa diatur ya ketinggiannya dari sini dan di bagian belakang ini tuh bisa dibikin maju mundur seperti gue bilang tadi. Tapi pas kita duduk di tengah kalau kita mau majuin, dia tuh kayak ada naik sedikitnya gitu. Jadi slidingnya tuh nggak lurus gini, tapi ada twing sedikit gitu. Dan kalau kita majuin banget ya terasa sih mentok ya. Jadi emang kalau naik Yaris itu paling enak di paling mundur seperti ini. Nah, terus yang gua nggak suka tuh door trim belakangnya. Meskipun depannya itu yang gue bilang tadi, dia tuh didesain dari dalam jadi bagus, tapi dari pintu belakang nih tombolnya nih kayak Kijang LGX zaman dulu tuh. Kayak lupa didesain. Cuman untuk kacanya dia bisa dibuka sampai full, jadi nggak ada kaca nyisa gitu ya, enak pas dilihat. Ya, ini door trimnya jelek banget sih, beda banget sama di depan yang didesainnya niat. Kayaknya pas bagian belakang, ya kita lupa desain nih. Ya udahlah, taruh aja power window-nya di sini. Harusnya ini dipanjangin masuk ke dalam ya kan. Ada tombol buat power window. Tapi ya udahlah. Kalau mau yang bagus ada di Vios. Vios desain door trimnya kurang lebih sama kayak model depannya. Oke. Tengahnya seperti ini ya. Dia nggak ada headrest di bagian tengah, cuma ada kiri kanan doang. Terus di sini ada hook, bisa maksimal sampai 4 kg. Ini belakang bawaannya juga ada, cuma ini udah diganti ya kulitnya ya. Sama atapnya dia roofnya ini warnanya hitam. Nah untuk yang tipe di bawahnya dia bukan hitam sih, dia warnanya putih biasa. Kalau mobil dipakai jalan,
itu rasanya beda sama Honda Jazz ya. Kalau Honda Jazz kan keras, terus drivingnya itu rasanya benar-benar fun to drive, rasanya steeringnya connect. Nah ini sebaliknya, dia dibikin lebih empuk, lebih nyaman, steeringnya nggak direct Honda Jazz, tapi pas kita bawa mobil ini, itu rasanya kayak lebih compact dari Honda Jazz. Nah, terutama buat teman-teman yang nggak suka dengan Honda Jazz karena dashboardnya terlalu panjang. Nah, di mobil itu nggak ditemuin. Yang bawa Yaris biasanya, dia akan rasanya kayak bawa mobil-mobil biasa. Dashboardnya nggak terlalu panjang. Paling yang perlu kita biasain itu speedometernya ada di tengah. Jadi kalau kita ngeliat ke depan, ya kalau mau sambil lihat speedometer agak sedikit ke kiri biar dapetin posisi yang pas. Dan mobil ini meskipun dia sudah cukup lama ya, ini 2009 gitu kan, sekarang udah 10 tahun lebih, berarti udah berapa, 14 tahun ya kurang lebih ya. Enggak deh, 15 tahun kan, sekarang udah 2024. Ini mobil rasanya tetap masih oke ya. Jadi pas sudah kita nyetir rasanya nggak terlalu ketinggalan zaman. Paling kalau misalkan kalian pengen upgrade setirnya, bisa di-upgrade sama yang ada tombolnya. Nah, banyak tuh yang upgrade ke setir-setir yang kayak punyanya setirnya Vios terbaru, atau setirnya Yaris yang terbaru yang ada tombolnya, atau setirnya Sienta deh, karena desainnya tuh kayak cocok gitu sama punyanya Sienta. Sama yang gue suka dari mobil ini adalah ya, kalau kita mau naruh barang-barang itu praktis banget gitu, seperti yang gue bilang tadi, ada banyak storage segala macem. Kita mau naruh etol gitu ya, di sini bisa disangkutin ya kan, naruh tempat minum ada di depan, AC segala macemnya. Sayangnya hal yang bagus itu nggak dilanjutin di Yaris yang generasi terbaru. Gue juga agak bingung gitu loh, padahal banyak yang suka Yaris generasi ini karena storage-nya ada banyak. Udah gitu visibilitasnya juga lumayan bagus ya, meskipun pilar A-nya ini agak tebel, tapi gua rasa nggak ada masalah. Dan posisi duduknya pun menurut gue juga udah pas, terutama buat perempuan-perempuan ya yang ngerasa Jazz agak kependekan. Yang ini dibikin lebih commanding sedikit, tapi kalau misalkan pengen yang lebih sporty bisa diturunin lagi ke bawah, meskipun nggak sporty amat sih. Kemudian ngomongin soal performance, ini dia pakai mesin 1 NZFE ya, dan transmisi cuma 4 percepatan biasa. Cuman untuk mobil yang ringan dan kecil seperti ini itu udah lebih dari cukup. Beda sama Yaris yang lebih baru gitu ya, meskipun dia pakai mesin yang generasi baru 2NR, tapi karena bodinya lebih besar, lebih panjang, lebih lebar, udah gitu juga bobotnya bertambah. Yang ini rasanya jadi lebih bertenaga. Jadi mesin 1 NZ dipasang di Yaris yang generasi terbaru, generasi lele gitu ya, itu langsung berasa jadi lemot dan berasa jadi boros. Yang ini rasanya tenaganya lebih dari cukup. Dan yang kedua, iritnya pol. Ini salah satu mobil yang paling gua seneng kalau buat jalan-jalan karena irit banget. Terus mesin 1 NZ FE-nya ini mesin yang bandel ya, dipakai juga sama taksi. Makanya kalau kita mau cek online itu ada banyak banget part KW 1, 2, 3, 4, 5-nya. Kayak kita nyari radiator aja tuh harus radiator yang ori bawaan Toyota. Nyari coilnya, nyari engine mounting dan kawan-kawan tuh banyak part 1, 2, 3, 4, 5-nya gitu kan. Dan mobil ini itu apa ya? Bukan mobil yang dipakai sama taksi, tapi rasa ngerawatnya tuh kayak ngerawat mobil X taksi gitu. Karena emang basicnya kayak kakinya, mesinnya itu sama persis sama punyanya Vios, masih satu basic. Makanya kalau kita pakai mobil itu mau bawa kemanapun juga spare partnya banyak di mana-mana. Pokoknya selama ada mobil X taksi ya ada nih mobil ya kan. Iritnya bagus, larinya oke, perfect balance lah. Nggak bakalan nemu yang aneh-aneh. Paling ya karena umur, ya namanya electric fan, engine mounting, ya kan, coil, ya itu emang udah waktunya ganti. Dan kalau misalkan ngecek Yaris, coba dilihat radiatornya pakai air apa. Kalau pakai air biasa, sebaiknya diganti ke coolant aja, biar lebih bagus ya, dan karat-karatnya bisa rontok. Tapi sebelum itu di flush dulu, jangan langsung main diganti aja. Karena kalau misalkan langsung diganti, terus karatnya rontok, itu karatnya bisa bikin mampet atau bisa bikin bocor juga sih. Ya intinya cooling sistemnya untuk mobil-mobil tahun segini jangan dianggap remeh lah, harus dapat perawatan ekstra. Terus tanya juga extra fan-nya kapan terakhir ganti. Kalau misalkan extra fan-nya
udah lama nggak ganti, segera diganti. Karena salah satu penyakitnya mobil yang udah tua, itu extra fan-nya kadang-kadang suka mati. Nah, sisanya ini mobil easy banget di maintenance ya. Nggak ada penyakit yang terlalu gimana-gimana gitu ya. Paling kalau misalkan kalian pakai mobil ini, perhatiin kayak kaki juga. Karena steering rack, suspensi ya, bushing-bushingnya karena ada berumur, itu harus segera mendapatkan perawatan khusus. Ya paling karena mobil udah berumur ya, biasanya kayak kaki juga udah banyak yang kena. Makanya kalau nyari mobil-mobil kayak gini tuh wajib banget test drive sih. Kayak mobil ini kayak kakinya semua masih bagus ya. Sama paling Yaris yang ini ya, kalau udah tua itu lama-lama karet-karetnya tuh bunyi di pintu ya. Kayak mobil ini udah mulai bunyi, tapi kalau misalkan kita nyalain audio sih udah nggak begitu kedengeran ya. Udah samar-samar gitu. Dan mobil ini kalau dipakai kecepatan tinggi dia agak terbang ya. Jadi emang lebih cocok untuk perkotaan, bukan buat ngebut-ngebutan di tol. Oke, itu aja mungkin Yaris yang pertama kali masuk Indonesia. Buat teman-teman yang punya mobil ini, coba komennya di bawah seperti apa. Saya Arif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.